Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Mansyah, biasa dipanggil Hafiz. Saya berasal dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas video algoritma pemrograman saya yang berjudul list atau fungsi array. Nah, apa sih array itu? Oke, langsung saja kita bahas pada video kali ini, yaitu akan membahas tentang array dan list, dan nantinya akan diterapkan pada pemrograman Python. Oke, langsung saja. Nah, apa itu array? Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Indeks array dapat berupa bilangan integer atau string. Secara default, array adalah basis 0. Artinya, elemen pertama dari array memiliki indeks 0. Akan tetapi, indeks dapat juga berupa string. Nah, jadi apa maksudnya? Nah, biasanya kan kalau kita mau menggunakan sebuah variabel untuk menyimpan data kita akan membuat satu data dan satu variabel. Nah, tapi bagaimana kalau kita memiliki banyak data yang nantinya akan banyak membutuhkan variabel? Jadi fungsi array ini adalah untuk meringkas program kita, yaitu menyimpan beberapa data sekaligus dalam satu variabel dengan syarat data tersebut memiliki tipe data yang sama. Oke, mungkin langsung saja kita buat sebuah program menggunakan array. Oke. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah program yang menggunakan fungsi array. Jadi, yang pertama, program ini berguna untuk dibuat. Jadi program ini adalah sebuah program untuk menanyakan buah apa yang kamu mau, buah apa yang kamu inginkan, dan buah ini Oke. Pada program ini kita akan menanyakan program apa yang kamu inginkan berdasarkan program apa yang kamu inginkan. Oke, pada program ini si kucing atau apa yang namanya, lupa saya, spirit, si kucing ini akan menanyakan buah apa yang kamu mau. Tetapi nantinya si kucing akan memberikan buah jika buah itu ada di list buah ini, atau di list buah ini, yang ini. Nah, ini menggunakan fungsi array. Jadi di fruit list ini, di variabel fruit ini, dia menyimpan 3 data sekaligus, yaitu apel, banana, dan strawberry. Jadi ketika kita jalankan program ini, ketika kita menulis kita mengklik ini, dan si kucing nanti akan menanyakan buah apa yang kamu inginkan. Nah, lalu kita akan mengisi, sebenarnya terserah kita, tetapi jika di sini ada fungsi if else, jika jawaban ini nggak ada di fruit listnya atau di list buah ini, maka
si kucing akan menjawab I don't have any fruit, atau aku nggak punya buah itu. Lalu berhenti 2 titik dan berhenti. Tetapi jika si kucing punya buah itu, maka si kucing akan memberikan langsung mengatakan oke, kita langsung saja tes programnya. Nah, si kucing akan bertanya, what fruit do you want? Lalu akan mengetik, misalnya saya akan durian. Dan nah, di sini kan durian nggak ada nih di fruit listnya, maka si kucing akan mengatakan I don't have any durian. Tapi bagaimana jika kita menuliskan buah yang ada di fruit listnya? Misalkan what fruit do you want? Aku akan menuliskan banana. Oke, kita enter. Nah, si kucing ini akan mengatakan oke, berarti buah yang kita masukkan ada di list buah ini atau fruit listnya. Jadi ini contoh programnya, dia menggunakan variabel fruit list, dan sini juga ada add. Nah, add ini adalah fungsi di Scratch ini untuk menambahkan sebuah data di satu variabel yang sama. Ini di sana ada 3 data, banana, apel, dan strawberry, dimasukkan di satu variabel yang sama dan bisa dipanggil juga. Nah, ini adalah contoh programnya menggunakan Scratch. Lalu bagaimana kita akan membuat program ini di Rapid? Oke, langsung saja kita buat di Rapid ya. Ke web Replit-nya, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat variabel seperti ini ya, yaitu fruit list. Jadi pertama kita akan tulis fruit list sama dengan, nah sini saya sudah membuat variabel dengan fungsi array yang menyimpan 3 data sekaligus, yaitu apel, banana, dan cherry. Lalu kita akan menanyakan kita tulis input ya, fungsi apa ini, berarti kita akan tulis fruit sama dengan input kita pakai bahasa Indonesia saja, buah apa yang ingin Anda cari. Nah, sini kita ini ganti ke bahasa Indonesia saja biar kita interpret aja. Oke, lanjut aja. Kita tulis durian dan yang terakhir pisang ya. Tambahkan aja, nggak apa-apa. Oke, sama anggur ya. Oke, di sini kita sudah membuat 2 variabel, yang satu input, yang satu array. Langsung saja kita akan buat operasi booleannya, yaitu if. Nah, di sini if fruit in fruit list. Nah, jadi ini adalah sebuah fungsi kalau di Replit itu, jika fruit yang ini ada di fruit list,
Nah, maka kita akan tulis, nah di sini print buah tersedia, buah fruit tersedia. Lalu kita else, nah di sini langsung print buah fruit tidak tersedia. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini programnya. Cukup singkat, cukup simple. Oke, langsung saja kita run. Buah apa yang ingin Anda cari? Misalkan aku mau cari pisang. Nah, buah pisang tersedia. Terus misalkan saya ingin mencari buah semangka. Nah, buah semangka tidak tersedia. Nah, jadi mungkin seperti itu untuk program menggunakan list array. Masih cukup sederhana. Atau kita bisa tambahkan di sini. Langsung saja kita menuliskan semua ini ke sini. Jadi misalnya kalau buahnya nggak tersedia, di bawahnya kan ditulis ini ya contoh ya, print, langsung tulis saja list. Jadi langsung muncul listnya. Jadi berarti langsung saja list, fruit list. Kita coba print, misalkan kita tulis sini kita tambahkan dulu sebelum kita jalankan. Kita tambahkan di sini buah yang tersedia hanya. Nah, oke, langsung aja kita buat, kita jalankan. Buah apa yang ingin Anda cari? Saya misalkan mau mencari buah blueberry. Nah, sini buah blueberry tidak tersedia. Buah yang tersedia hanya apel, durian, pisang, dan anggur. Jadi seperti itu untuk menggunakan array ya, sini ya. Mungkin agak beda ya, tapi ini secara algoritma ya harusnya ini mirip. Di sini dia menggunakan if not ya. If not fruit contains, jika fruit tidak ada di fruit list, maka I don't have any fruit. Kalau di sini kita menggunakan if else ya. Jadi kalau nggak ada ya berarti else nya print buah fruit tidak tersedia. Jadi seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya kita akan lanjut membuat program menggunakan membuat project sederhana, yaitu tebak buah, dan setiap satu tebakan benar maka akan mendapat 1 poin. Oke, langsung aja kita mulai project selanjutnya. Oke,
Nah, di sini kita juga punya sebuah flowchart dengan berisikan program yang tadi, yaitu tebak ingredient, tebak bahan-bahan sebuah resep. Nah, sini diawali dengan start, lalu setelah itu create ingredient list. Kita membuat ingredient list dan ubah score menjadi 0. Lalu di sini kita create user, sapa pengguna, dan mengatakan about cookies recipe atau resep cake atau kue atau cookies. Nah, di sini kita kan si program akan menanyakan satu program pertama ingredient yang pertama. Lalu di sini ada if else. If ingredient 1 in ingredient list, apakah ingredient 1 atau bahan 1 ada di list bahan? Jika iya, lalu print sukses message atau pesan sukses dan menambah 1 skor. Jika tidak, maka print error message atau salah atau pesan salah atau jawaban Anda salah. Nah, selanjutnya di bawah ini kita menanyakan bahan kedua, masih sama seperti tadi. Jika benar, maka print sukses dan menambah 1 skor. Jika salah, ya nggak dapat skor. Dan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sini if ingredient 3 in ingredient list, apakah ini ingredient 3 ada di ingredient list atau bahan ketiga ada di list bahan? Jika yes, maka print sukses dan dapat 1 skor, dan jika salah, ya message error. Nah, lalu di bawah sini kelihatan ya. Nah, setelah ketiga pertanyaan itu, maka game berakhir, lalu menampilkan skor kita dan menampilkan bahan-bahan yang sudah ada di program. Oke, jadi seperti itu flowchartnya. Langsung saja. Di sini kita sudah membuat program yang tadi, yaitu menebak 3 yang di sini ya, menebak 3 bahan yang ada di resep sebuah cookies. Oke, langsung saja kita. Oh ya, saya nggak membuat ini dari awal karena mungkin waktunya akan jadi sangat panjang. Saya akan menyampaikan programnya satu persatu saja dari awal sampai di bawah ini untuk mempersingkat dan agar videonya nggak terlalu panjang. Oke. Yang pertama, kita menggunakan import time, yaitu sebuah library ya, atau apa namanya itu, untuk menampilkan waktu ya, time. Karena di sini kita akan menggunakan jeda atau delay atau time slip, dan pastinya itu menggunakan fungsi import time ini. Selanjutnya kita akan membuat variabel ingredient list yang berisikan array yang masing-masing ada berisikan data X, flour atau apa sih flour ini, tepung atau gandum, ada coklat, ada butter, ada gula dan garam. Dan untuk awal skor masih 0, skor diubah menjadi 0. Lalu program akan menanyakan print, halo, kamu punya 3 tebakan, kamu harus menebak 3 bahan dari sebuah resep cookies. Kamu siap? Nah, setelah itu akan ada delay selama 3 detik, time slip 3 detik. Selanjutnya program akan menanyakan bahan yang pertama atau ingredient 1 dengan memasukkan input ingredient 1 adalah, lalu tidak akan mengisikan ingredient satunya. Jika benar ya skor tambah 1, jika salah wrong quest, dilanjutkan ke ketiga kali ya. Ingredient kedua yaitu input ingredient 2 adalah, lalu ada fungsi if ingredient 2
If ingredient kedua in ingredient list, maka print. Jika benar, you have correctly guessed, dan ingredient kedua, maka sekarang akan tambah 1. Dan seperti itu sampai ke program yang ketiga. Lalu terakhir kita akan menggunakan print untuk menampilkan game over. Mautlah kamu punya ditambah skor STR skor ya, skormu berapa, lalu tambah poin ya. Lalu di bawahnya kita akan mengeprint the ingredient list was, jadi bahan-bahannya adalah, nah di sini kita akan mengeprint ingredient list. Oke, langsung aja kita mulai programnya. Di sini kita nyalakan. Oke. Hello, you have to guess the ingredient from the cookies recipe. Ready? Nah, di sini saya tidak akan melihat program di sini karena saya akan menebak. Oke, yang pertama kita akan tebak. Oke, bahan yang pertama mungkin kita akan menggunakan bahan honey mungkin, atau madu. Kita lihat. Nah, salah ternyata guys, kita nggak dapat poin. Oke, lanjut aja, kita akan menebak bahan yang kedua. Oke, bahan yang kedua mungkin menggunakan lada atau pepper ya. Kita tebak. Ternyata masih salah guys. Lalu yang ketiga kita akan menebak. Pakai apa ya? Mungkin pakai butter. Nah, benar 1 guys ternyata. Jadi di sini programnya bahan yang ada adalah eggs, telur, flour, coklat, butter, dan sugar and salt. Nah, jadi seperti itu adalah program array menggunakan Python yang berbasis block programming menggunakan Scratch, dan text programming menggunakan Replit ya. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana terdapat salah kata dan keliruan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.